Oh iya iya iya. Nanti ambillah dari sini Pak Bas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada rekan-rekan guru sekalian yang telah hadir pada pagi hari ini. Berikut adalah acara sosialisasi budaya positif di SMP Negeri 4 Merangin. Berikut saya bacakan susunan acaranya. Yang pertama, pembukaan. Untuk membuka acara, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Selanjutnya, kata sambutan dari Ibu Siska Yuliasari mewakili Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Merangin. Kepada Ibu Siska, silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan yang dipelopori oleh calon guru penggerak sebagai salah satu kegiatan aksi nyata, yaitu melakukan sosialisasi. Salah satu temanya adalah budaya positif yang harus penting sekali, yang urgent untuk bisa diterapkan di sekolah kita. Mudah-mudahan dengan kegiatan sosialisasi hari ini kita membuat suatu perubahan, adanya suatu tujuan yang sama, satu pikiran yang sama, mindset dan pola pikir yang sama, sehingga apa yang kita cita-citakan sesuai dengan visi misi sekolah itu tercapai. Baik Bapak Ibu, marilah kita bersama-sama dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan sosialisasi ini kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Siska atas sambutannya. Selanjutnya adalah penyampaian materi oleh Bu Miss May dengan Bapak Abbas Pak Bastian. Kepada Bu Miss May dan Pak Abbas kami persilakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan semua Bapak Ibu hari ini dalam keadaan sehat sambil menunggu teman-teman yang datang. Mudah-mudahan tidak mengurangi kehikmatan acara kita pada pagi hari ini, yaitu dalam rangka tugas kami sebagai guru penggerak, yaitu harus menyampaikan. Jadi kami melaksanakan tugas menyampaikan tentang salah satu materi dari di CGP calon guru penggerak. Ini adalah tentang pentingnya kita menciptakan sebuah budaya yang positif di sekolah. Alhamdulillah, puji bagi Allah, pada pagi hari ini kita dalam keadaan sehat semua dapat hadir pagi ini. Saya berterima kasih kepada Bapak Ibu sudah berkenan hadir. Pagi-pagi sudah datang walaupun tidak ada jam pagi. Saya berterima kasih, kami bersama Bapak berterima kasih sekali kepada Bapak Ibu yang bersedia untuk hadir pada pagi hari ini. Salawat dan salam kita kirimkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Sebelum saya mulai presentasi, mungkin Ibu Waka tolong di-share itu PPT yang saya kirim, karena mungkin kalau dari jauh tidak kelihatan PPT yang di depan, jadi saya kirim lewat WA. Boleh dibuka Bapak Ibu di situ ya. Dikirimkan lewat WA materi kita hari ini tentang budaya yang positif, disiplin yang positif.
Sudah Bapak Ibu dibuka di WA-nya. Boleh lihat di grup. Habis pakai dah, tak bisa. Baby ada. Boleh Bapak, apa silakan kita lanjutkan ke slide yang berikutnya. Nah ini ya, sebelum kita mulai bincang-bincang kita mengenai budaya positif, disiplin positif, ya kemarin sempat dengar-dengar juga gitu kan. Budaya positif berarti ada budaya negatif gitu ya. Disiplin positif berarti ada disiplin yang negatif. Nah, seperti apa sebenarnya budaya positif dan disiplin positif yang ingin kita bangun di sekolah. Sebelum itu kita brainstorming dulu untuk supaya apa ya, mengingatkan otak kita untuk supaya menghubungkan pengetahuan yang akan kita dapatkan dengan pengetahuan yang sudah ada di dalam kepala kita. Ini saya ada kuis, ada pertanyaan pemantik buat Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan Bapak Ibu semangat mengikuti ya, walaupun masih sedikit. Pertanyaan yang pertama adalah, apa itu disiplin? Mungkin Pak Tupang mungkin kayaknya sudah punya jawaban dari tadi, disiplin dan pengertian dari kata-kata disiplin. Saya silakan Bapak Ibu untuk brainstorming biar kita Ya. Terima kasih. Ibu Anissa silakan. Disiplin. Pakai ada mic satu lagi. Ini pertanyaan dari saya pengertian tentang disiplin. Tapi semuanya sudah ada dalam sekolah ya. Sebenarnya disiplin ini sudah kita lakukan semua. Terusnya mungkin kita mengatakan disiplin itu mungkin mentaati aturan. Jadi disiplin ini menurut Profesor Dr. W.G.S. Purwadarminta, disiplin ini latihan diri, latihan batin. Jadi bagaimana kita melatih diri kita mulai dari sedini mungkin. Itu yang dikatakan dengan disiplin. Supaya kita dapat bagaimana mengikuti aturan sesuai dengan di mana kita berada. Itu yang dikatakan dengan disiplin. Jadi disiplin latihan diri, latihan batin untuk mengikuti aturan-aturan yang ada. Cukup Bu? Cukup. Iya. Terima kasih Bu Anissa. Boleh aplaus untuk Bu Anissa. Saya mengurus tentang disiplin soalnya Bu Anissa senior kita dan kita sangat bertanggung dengan Bu Anissa. Ya, semua guru-guru kalau sudah tidak sanggup lagi operasi cari Bu Anissa. Tolong minta tolong didisiplinkan ini anak-anak ya. Tapi beliau sebentar lagi tidak bersama kita. Mudah-mudahan nilai-nilai yang beliau tinggalkan di sekolah kita tentang disiplin tetap bisa kita ikuti bersama kita dan anak-anak ikuti bersama. Terima kasih Bu Anissa. Tadi Bu Anissa mengatakan disiplin adalah latihan diri untuk mengikuti peraturan Bu Anya, latihan diri untuk mengikuti sebuah aturan. Nah, itu pendapat dari Bu Anissa. Terima kasih. Suatu pendapat ide yang sangat luar biasa sekali dari Bu Anissa. Terima kasih. Ada yang lain mungkin? Biasanya dari Artani Pembinaan Pemuka ini biasanya mereka sehari-hari juga mengurus disiplin. Boleh kita dengarkan dari Pak Hairul atau Ibu Yeti, silakan. Ayo biar semangat agar kita kalau saya ngomong sendirian di depan pasti caranya tidak efektif dan tidak nanti memberikan manfaat yang bagus. Terima kasih kepada Ibu Miss yang memberi kesempatan kepada saya untuk menjawab apakah yang disebut dengan disiplin. Oke. Tadi mengenai tentang kedisiplinan itu sudah diuraikan oleh Wakakesiswaan atau Bu Anissa. Kedisiplinan itu betul yaitu tadi Bu Anissa Satu sikap melatih diri ya Bu Anissa ya. Melatih diri. Sekarang melatih diri untuk disiplin. Jadi mungkin tidak
diperpanjang penjelasan karena sudah dijelaskan Bu Anissa tadi. Boleh ditambah Bu. Sudah lengkap, menurut pakarnya juga sudah disebutkan oleh Bu Anissa tadi. Mungkin Bu Anissa tadi itu sudah lengkap, sudah ini. Jadi kita tidak perlu lagi untuk mempersingkat waktu karena jam nanti kita untuk mengajar. Pakai jam mengajar ya. Jadi guru yang profesional. Nah, kira-kira kan kita disiplin tadi. Nah, disiplin segi apa? Mengajar, disiplin kedatangan guru, siswa. Bagaimana kalau kita menerangkan saja sedangkan diri kita tidak disiplin, itu juga ya apa ya kira-kira bagi saya? Ya, nah ya. Kenapa? Saya sering pikat di depan, guru juga ada yang ada disiplin, siswa juga ada disiplin. Jadi, kini kita diri kita dulu. Kira-kira sudah disiplin atau belum? Nah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh prosedur Manieti bersama-sama. Terima kasih Manieti, kita harus guru harus disiplin. Semuanya harus dalam keadaan disiplin. Boleh satu lagi, saya minta pendapatnya Ibu Lilis, karena beliau guru PKN atau Ibu Magdalena yang sehari-hari juga berbicara masalah disiplin di mata pelajaran. Boleh Ibu Lilis? Terima kasih Bu Nes. Untuk soal disiplin ini bukan tergantung kepada guru mata pelajaran sebetulnya. Disiplin ini untuk semua kita. Dari penerapannya kita bisa melihat sesuatu itu sudahkah mematuhi segala aturannya. Itu sebetulnya yang dikatakan disiplin. Disiplin itu sebetulnya pengertiannya sangat luas sekali dalam hal apa konteksnya. Jadi untuk kita sebagai pendidik memang dituntut sekali untuk menerapkan yang namanya disiplin ini agar proses dalam pendidikan itu memang betul-betul berjalan sesuai dengan yang dituju, yang diatur. Kita pun harus bisa mengatur diri kita untuk disiplin. Kita mencontohkan. Jadi disiplin di sini dalam pengertian yang sangat luas itu, di mana kita mampu mengelola diri kita untuk berbuat, bertingkah laku sesuai dengan aturan-aturan dan norma-norma yang ada. Tidak monoton ya, tidak monoton. Begitu. Itulah pendapat saya. Terima kasih. Terima kasih, mantap, luar biasa. Tadi Bu Lilis mengatakan bagaimana kita mengatur diri sendiri kita untuk bisa taat patuh kepada aturan yang sudah berlaku sesuai dengan norma yang kita jalani di masyarakat di sekolah kita. Terima kasih Bu Lilis. Baik, itu baru kuis yang pertama ya. Ini ada berapa kuis? Masih ada 2, 3, 4, ada 4. Kita kasih kesempatan untuk yang lain untuk berbicara. Yang kedua, hukuman sangat efektif untuk membentuk disiplin. Setuju atau tidak? Ya, boleh. Yang mau berbicara. Mem Eti mewakili guru bahasa Inggris boleh berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya untuk memberi komentar tentang hukuman sangat efektif untuk membentuk disiplin. Kalau menurut saya, kalau untuk disiplin untuk hukuman sangat setuju, tapi yang membentuk pendidikan atau yang membentuk karakter siswa. Tapi kalau bentuk hukuman yang bisa membunuh karakter siswa, itu saya tidak setuju. Terima kasih Bu. Terima kasih, luar biasa. Dan Eti bilang tadi, hukuman saya setuju hukuman, cuman beliau pilih hukuman yang seperti apa yang katanya bisa mendidik karakter, membentuk karakter, setuju, dan ada yang tidak setuju. Terima kasih Mbak Eti. Baik, kita langsung ke kuis yang berikutnya. Hadiah dapat meningkatkan disiplin murid. Setuju atau tidak? Siapa yang mau berbicara?
Pak Tukang atau Ibu Mirna? Pak Tukang, silakan. Ibu Mirna apa Pak Tukang? Hadiah dapat meningkatkan disiplin murid, setuju atau tidak? Oke, terima kasih. Oke, mainkan kamera. Terusan. Oke, makasih Bu. Hadiah dapat meningkatkan disiplin murid, setuju atau tidak? Hadiahnya ini, kalau kita bahas, menurut kami ada dua. Hadiah berupa yang menyenangkan dan hadiah berupa yang tidak menyenangkan. Misalnya, karena dia ribut, saya kasih hadiah ke cewek telingannya, itu hadiahnya. Hadiah juga kan? Nah, tapi saya kasih kau hadiah lagi. Nah, tapi menurut kami meningkatkan disiplin murid, kita kasih hadiah sangat efektif untuk meningkatkan disiplin. Jadi kami sangat setuju kata-kata hadiah dapat meningkatkan disiplin murid, tapi hadiah yang positif. Oh, positif. Oke, terima kasih. Kami kembalikan kali. Terima kasih Pak Tukang. Jadi Pak Tukang mengatakan bahwa hadiah sudah pasti bisa meningkatkan disiplin dari anak murid kita. Baik, pertanyaan yang terakhir, kuis yang terakhir. Tahap awal dalam pembentukan disiplin itu adalah membuat peraturan kelas, setuju atau tidak? Silakan, Ibu Magdalena barangkali. Berarti wali kelas yang bisa jawab. Ya, boleh Bu Magdalena, silakan. Tahap awal dalam pembentukan disiplin adalah membuat peraturan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Mengenai untuk pembentukan disiplin perlu adanya peraturan-peraturan. Saya rasa itu memang seharusnya, kan sudah kita tengok juga di sekolah kita. Masuk ke SMP 4 bikin peraturan segini ini kan. Nanti kalau dia melanggar berarti melanggar disiplin. Karena ada aturannya. Berarti memang ya kayak gitu. Termasuk juga di sekolah. Kalau di kelas, walaupun sudah ada peraturan sekolah, mungkin di kelas kita bisa rembukan lagi. Kira-kira ada aturan-aturan khusus untuk kelas kita yang bisa untuk meningkatkan kedisiplinan di dalam lokal. Jadi saya setuju untuk adanya pembuatan aturan-aturan di kelas untuk meningkatkan disiplin siswa. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Magdalena. Menurut Bu Magdalena tadi bahwa memang pembentukan disiplin itu adalah dimulai dengan peraturan kelas. Terima kasih Bu ya. Baik, semua pendapat Bapak Ibu itu yang namanya pendapat tidak boleh benar, tidak boleh disalahkan. Semuanya kita tampung, kita akomodasi dan semuanya luar biasa. Pendapat-pendapat Bapak Ibu semuanya bisa kita katakan itu adalah sesuatu yang memberikan dampak positif sekali untuk sekolah kita. Baik, kita lanjutkan ke slide yang berikutnya. Mungkin boleh dilihat di WA kalau mau jelas filosofis dari Bapak pendidikan kita, Ki Haji Dewantara mengatakan sekolah itu ibarat sebuah ladang tempat persemaian benih, di mana petani akan berusaha secara maksimal agar benih dapat berkembang secara maksimal juga. Dengan segala cara, misalnya dengan memperbaiki kondisi tanah, dengan memberi pupuk, memberi air yang cukup, kemudian membasmi ulat, hama, dan lain sebagainya. Nah, jadi dia mengatakan sekolah itu kayak orang bercocok tanam gitu tuh. Jadi guru adalah petaninya. Jadi kita bayangkan bagaimana petani itu kalau dia mau mendapatkan hasil panen yang bagus, maka petani tentu akan merawat dengan penuh kasih sayang, kan gitu ya. Kayak juga ibu-ibu yang suka nanam bunga, ibu-ibu yang suka nanam bunga, mesti dia bagaimana dari perasaan ibu dia mahir kalau nanam bunga, perasaannya bagaimana? Dengan penuh kasih sayang atau gimana Bu? Menanam bunga dengan penuh kasih sayang atau tanpa ada perasaan apa-apa? Dengan penuh kasih sayang. Sehingga jadi kalau yang nanamnya dengan penuh kasih sayang, maka tumbuhnya akan dengan subur. Seperti itu ya. Nah kayak gitulah Bapak Ki Haji Dewantara mengatakan guru dia seperti itu guru itu anak-anak itu adalah benih atau bibit.
Jadi kalau kita pengen bibit benih kita itu tumbuh dengan maksimal, maka sepertinya kita seperti orang yang menanam tadi, merawat dengan kasih sayang. Jadi kuncinya adalah kita merawat anak-anak, mendidik anak-anak dengan penuh kasih sayang. Maka kalau kita merawat mendidik anak-anak murid kita dengan penuh kasih sayang, kuncinya di awal, maka apapun yang kita gulirkan untuk mereka, peraturan apa segala hal yang kita berlakukan untuk murid, insya Allah itu akan memberikan hasil yang maksimal. Jadi ingat bagaimana kita sehari-hari kita menanam bunga seperti itu, kita sehari-hari di dalam kelas, sehari-hari di sekolah menghadapi anak-anak. Baik, yang salah satu yang bisa dilakukan oleh guru, ya sebagai seorang petani tadi yang bercocok tanam, pengen anak-anak muridnya yang memiliki karakter yang bagus, pengen anak-anak yang memiliki sifat karakter mandiri, bertanggung jawab, yang sopan santun dan lain sebagainya itu. Salah satunya upaya yang bisa dilakukan adalah dengan membangun budaya yang positif. Budaya yang positif itu yang seperti apa? Boleh lihat. Jadi tahapan dalam membangun budaya yang positif itu pertama kita mungkin perlu merefresh atau mengevaluasi atau merenungi upaya yang kita lakukan selama ini, kira-kira sudah efektif atau belum begitu ya. Yang pertama, ada beberapa prinsip-prinsip atau paradigma yang sudah melekat di dalam pikiran kita. Pertama adalah bahwa guru itu bisa mengontrol murid. Maksudnya begini, kita bisa bikin murid itu kalau kita bilang A, dia pasti melakukan A. Itu adalah ilusi. Yang namanya ilusi berarti adalah sesuatu yang belum tentu benar gitu ya. Jadi ketika kita bilang kamu harus bisa melakukan A, maka pasti anak-anak bisa melakukan A begitu. Kemudian ilusinya adalah bahwa semua penguatan yang positif itu efektif dan bermanfaat. Kalau yang positif berarti yang berupa hadiah gitu ya, itu adalah efektif untuk meningkatkan disiplin positif dalam diri anak-anak. Kemudian bahwa kritik itu dapat membuat orang merasa bersalah dan dapat menguatkan karakter murid. Jadi kalau kita ada anak murid kita yang salah, terus kita kritik akan bisa menimbulkan perasaan bersalah dan bisa akan menguatkan karakter, bisa membuat karakter mereka berubah menjadi buruk menjadi baik. Tapi ternyata di sini yang menurut ilmuwan dari barat ya Pak, siapa namanya Pak? Dan Gosen ini teori dari barat sebenarnya. Mereka mengatakan sebenarnya berarti kritik itu sebenarnya tidak efektif untuk menjadikan karakter anak yang tadinya buruk itu menjadi baik. Ketika kita menjadikan anak itu memiliki perasaan bersalah, maka itu akan bisa memperbaiki karakter mereka. Ternyata kalau menurut teori di dalam buku yang kami pelajari ini, kami baru juga dapat gitu ya. Katanya kritik itu ternyata tidak efektif untuk membuat perubahan perilaku pada anak murid kita. Kemudian bahwa ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi mungkin selama ini barangkali disiplin kita itu masih kesannya pemaksaan, harus. Pokoknya ibu udah tahu ya, harus kamu dan gitu ya. Itu adalah kebiasaan kita selama ini. Itu ternyata adalah sebuah ilusi. Kemudian disiplin. Nah ini yang pengertian disiplin tadi yang kita apakan bersama. Ini menurut Ki Hajar Dewantara ya. Kalau menurut Ki Hajar Dewantara itu di mana ada kemerdekaan, di situ harus ada disiplin yang kuat. Sungguh disiplin itu bersifat self disiplin atau kita sendiri yang mewajibkan diri kita sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jika kita tidak cakap melakukan disiplin diri, maka terpaksa orang mendisiplinkan kita. Jadi kalau kita sendiri tidak bisa mendisiplinkan, otomatis jadi terpaksa orang mendisiplinkan kita. Dan peraturan demikian itu harus ada dalam suasana yang merdeka. Kemudian di slide berikutnya, ini menurut Jan Gosen, seorang ilmuwan dari pakar pendidikan dari Barat, mengatakan, jadi disiplin itu adalah suatu usaha yang membuat seseorang itu menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan yang mulia. Jadi
usaha itu dari diri pribadi dulu. Bagaimana anak itu dia disiplin berasal dari keinginan diri sendiri, bukan karena paksaan dari guru, bukan karena paksaan dari orang tua seperti itu. Dengan kata lain, disiplin diri juga adalah cara bagaimana mempelajari, mengontrol diri lah. Seperti yang bilang Bu tadi. Disiplin itu mengontrol diri sendiri dan bagaimana menguasai diri kita untuk memilih tindakan mana yang sesuai dengan nilai kebaikan agar tujuan mulia dapat diinginkan. Jadi dengan kata lain, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka itu bertanggung jawab dengan apa yang mereka lakukan. Nah sekarang kira-kira anak-anak kita ini memang di depan kita memang patuh ya, sebagian besar gitu. Walaupun ada sebagian yang lain juga mereka banyak yang tidak patuh. Anak-anak yang patuh ini kira-kira mereka patuhnya karena ada kita atau karena patuh mereka paham dan yakin bahwa mereka memang harus memilih dengan secara sadar memilih nilai kebaikan itu untuk diterapkan pada diri mereka sendiri. Nah, yang diharapkan di sini adalah bagaimana anak-anak itu terbangun dalam dirinya itu adalah disiplin yang positif, bukan disiplin yang sifatnya berasal dari takut karena hukum gitu kan, takut karena nanti akan dibully sama teman, takut nanti dimarahin sama guru. Disiplin yang seperti itu berarti disiplin yang terbangun pada diri anak murid kita adalah disiplin yang belum menjadi disiplin diri, belum berasal dari hati nurani mereka, belum mendarah daging. Nah di sini kita di dalam ilmu ini mereka memberikan beberapa teori bagaimana sih sebenarnya supaya anak-anak itu disiplin secara positif. Bukan kalau kita takut, kamu kita ya. Berarti kalau tidak ada kita, misalnya merokok kalau di sekolah tidak merokok, gitu kan? Di sekolah tidak merokok ya. Ada anak-anak yang itu yang nampak kelihatan sangat baik di sekolah. Ternyata di rumah, ya macam-macam yang dilakukan. Merokok, warnet, segala macam perbuatan yang tidak baik dilakukan. Itu adalah contoh disiplin yang negatif. Disiplin yang dia takut kepada yang dia taat itu adalah karena takut kepada guru seperti itu. Kemudian, jadi di sini kaitannya dengan jadi kalau kita menemukan anak kita yang melanggar, itu kan kita panggil gitu kan, kita panggil. Nah ketika kita panggil itu kita harus sebelum kita sebelum kita mengatakan atau menyalahkan atau memberikan kata-kata yang negatif, maka perlu kita telusuri dulu anak ini kenapa seperti ini. Kayak misalnya dia terlambat ditelusuri dulu, mungkin ada kebutuhan dasar mereka yang tidak terpenuhi. Contoh, ada anak-anak yang dia membantu orang tuanya berjualan malam sampai jam 1 sampai jam 2 itu ada sebagian anak. Pernah saya dapat anak-anak itu yang dia kalau kita suka nolong galeh bu, nolong amak galeh sampai jam berapa, sampai jam 2 malam sampai rumah. Jadi itu sebenarnya berarti kan dia akhirnya karena kurang tidur malam, otomatis paginya terlambat bangun, otomatis sekolahnya juga terlambat. Jadi kalau kita tidak menelusuri terlebih dahulu, kalau kita tidak gali dulu apa masalahnya, barangkali kita akan menganggapnya adalah sebagai anak yang tidak disiplin. Jadi perlu kita sebelum